Nah, saya nanti akan sedikit pengalaman terkait dengan nutrisi. Nanti nutrisi efektif untuk lansia. Bukan secara umum ya, secara umum gizi seimbang super umum gitu. Nanti nutrisi yang efektif untuk panjenengan, kemudian gerakan yang efektif untuk panjenengan. Kalau Bu Yunus ini udah hafal saya, ya Bu Yunus ya, Yunus udah hafal saya. Karena beliau jadi guru saya di senam pribadi ini, pernah masuk terus ngajarin saya. Dan saya juga kurs senam. Ya, saya itu kurs senam, tapi senam terapis. Itu bukan senam guyur-guyur tidak. Di senamnya senam terapis. Oke, saya akan sampaikan. Saya sudah usul sama Pak Hat. Ini kok di GT papannya ada dulu. Asal senam budi, pernah aku tulis. Dia berguru ini terus itu orang sakit dongkrong gitu kan. Ya, dia paham ini. Nanti dinaikkan ditindakan ini nggak apa-apa. Pakai tembok sebelah aja. Saya akan sampaikan beberapa nutrisi penting, artinya nutrisi yang efektif untuk lansia. Yang pertama adalah protein. Saya tulis di bawah buku kan sekolah lansia. Saya sudah tuliskan protein. Nah, protein yang sangat efektif, protein yang sangat efektif yang bisa membantu kesehatan Bapak Ibu sekalian. Terutama apa? Untuk menjaga masa otot. Kan kebanyakan saya itu belidur. Ya, ini kadang aku ini terima kok. Kadang seperti itu tidak. Justru kebutuhan lansia itu sangat harus diperhatikan walaupun tidak. Karena kadang kita hitung kan kita dengan seorang lansia kebutuhan kalorinya harus dikoreksi. Jangan seperti kita masih muda. Jadi dikoreksi dan usianya berapa kita kurangi dengan koreksi itu sehingga energinya tidak berlebih. Ya. Ini untuk kekuatan dan otot. Kekuatan dan otot. Nah, sekarang sumber yang bagus, yang rendah dampak, yang rendah dampak apa saja? Ini kita papan tulis dulu, kita tahu saya itu. Jadi ada dulu apa sebenarnya? Kemudian jenisnya apa saja? Nanti sampai cara mengolah ya, kita ada jenis itu. Cara mengolah. Bapak Ibu sekalian, bagus sumber dari sejenis ikan. Dari ikan. Ya. Nanti ikannya apa saja akan kita sampaikan juga. Kalau saya yang hipertensi berapa orang di sini? Atau semua orang sih. Terus kamu hipertensi berapa orang? Hipertensi. Nah, karena ada ikan yang olahan yang dengan pengawet natrium, jadi tidak diperkenankan untuk berita hipertensi. Contohnya apa? Sate. Apalagi ikan asin. Bahkan ikan asin itu disinyalir diawetkan menggunakan, karena saya dulu suka meneliti mulai dari ikan asin, kemudian bakso, kemudian sosis sampai tahu. Dulu banyak saya punya literasi banyak sekali hasil dari penelitian saya di Jogja ya. Tapi memang mencengangkan. Makanya kita sekarang berhati-hati. Lebih baik pilih
ikan yang segar, ya, fresh. Jenengan cari salmon kangelan, tuna yo kangelan, gitu. Tur larang, gitu. Utuk lebih gampang larang sithik, gitu. Sing murah ini paling murah ini. Panjenengan kalau pirsa nggih. Jadi dulu saya itu meneliti albumin di dalam kutub, ya. Saya meneliti albumin di dalam kutub, kemudian menjadi produk kutub macam-macam, ya. Tapi kenyataannya kutub ini kan agak susah, ya. Karena kalau kutub yang sudah dibudidaya, ya, sudah dibudidaya, memang kadarnya beda. Kalau kutub sebenarnya dia hidup di alam bebas dan sebagai predator, sebagai hewan yang kanibal. Nah, makanya kualitas muridnya bagus. Dia mengandung albumin yang sangat tinggi. Nah, solusinya adalah untuk menggantikan kutub yang agak susah dicari, panjenengan bisa pakai lele. Ini juga sangat tinggi kandungan albuminnya. Mungkin masih ya 11-12 dengan ikan kutub. Ya. Nah, memang kadang sekarang menjadi kendala kita semuanya, bahkan dunia, ya. Dalam menangkap nginguli atau ikan jadi membudidayakan itu selalu menggunakan pakan. Cuman keuntungan kita walaupun dia pakai pakan, tapi untungnya di Yogyakarta, Jawa Tengah khususnya itu air yang dipakai berkualitas bagus. Jadi insya Allah lebih aman. Karena banyak plankton di situ. Dia selain makan makan ikan, dia juga makan yang lain di situ. Jadi lebih agak aman. Ini bisa menggunakan ini. Atau telur. Ya, telur. Wah, kolesterolnya tinggi. Telur itu memang di kuning telurnya dikabarkan, cuma diteliti betul memang kolesterolnya tinggi. Ya. Tapi tidak sebahaya pandangan dan isu mati paru otak gitu ya. Tidak sebahaya itu. Pandangan masih boleh nonton dengan kuningnya nggak apa-apa. Sing penting ora sedih. Ya. Kalau pagi sarapan pakai telur 1 dengan kuningnya Pak Joko boleh. Ya apa-apa. Gimana? Boleh, tidak apa-apa. Nanti sama sore boleh Bu. Ya. Karena apa? Begini telur ini termasuk barang ajaib. Ya. Barang yang bahan makanan yang mempunyai kompleksitas nutrisinya sangat tinggi, sangat kompleks bahkan vitamin di situ ada. Ya, silakan. Ya, tapi khawatirnya dia bosan kalau bilang mantelur, koyo zaman saya juga ada Saudi. Jangan satu aja. Porsi makan kita ini loh, ini nanti mau rasakan porsinya juga, ini kedisian, tidak apa-apa. Jadi porsi untuk makan lauk baik itu dari hewani maupun nabati ada ukurannya. Satu porsi panjenengan untuk hewani 50 sampai 60 gram normal. Ya, normal. Ya, 50 sampai 60 gram. Ya, baik itu nanti panjenengan telur maupun daging. Kalau ikan 1, kalau lele 1. Sekarang makan. Telur 1 bikin. Gimana Bu? Kuningnya dimakan ya Pak? Direbus saja. Kalau Pak jangan pengen makan telur besar kuningnya, direbus, jangan digoreng. Ya, bukan
morpong gitu. Asupan lemak itu lebih karena double nanti ya. Nah, kemudian tempe atau tahu pelajaran hanya di setiap porsi kali makan. Kalau tempe 25 gram, kalau tahu 50 gram. Panjenengan besok mulai kami jelas. Nah, itu 25 gram untuk tempe. Wah, mendoanya sementara Pak Joko. Ada kalau nak macam-macam di kalau mendoanya repot nih. Nah, grup senang dan kulon itu Yusuf ini kan senangnya itu betul jengelina. Betul jengelina serate niku namanya itu Jojabe. Keluaris sepol pun bina tanda-tandanya. Ini kiri lagi. Ada panduan itu banget. Hanya saat korek api jenis itu kotakan terpakai ya. Itu 25 gram untuk tempe dan 50 gram untuk ya, itu untuk sumber protein ya. Boleh nggak saya makan daging Pak? Boleh. Apa yang nggak boleh? Boleh untuk pandangan semua. Boleh nggak saya makan daging Pak? Boleh. Apa yang nggak boleh? Boleh untuk pandangan semua. Yang penting aturan makan. Karena memang nggak bisa mendengar ini nggak boleh, terus stres mah, hipertensi gitu. Karena apa? Efek dari makanan terhadap kesehatan tubuh kita itu hanya berkisar 20-25% terhadap dampak negatif. Yang 75% sampai 80% adalah faktor stres. Ya, baik stres pikiran maupun stres organ tubuh. Ya. Panjenengan kesel. Maksudnya kodoh. Nah, bagaimana untuk menghindari tidak mudah kesel? Saya punya gerakan sangat ringan sekali untuk panjenengan untuk penguatan massa otot. Tidak jelas hanya satu tempat, tidak dua tempat kemana-mana. Ada dua gerakan yang sangat ringan untuk panjenengan. Ya. Satu untuk menguatkan otot di bidang dan perut. Ya, kemudian untuk melancarkan aliran darah di pundak. Nah, biasanya ini program ini kan mungkin kalau kasih contoh bahan makanan, pilihan bahan makanan, cara masak, kemudian optimalisasi potensi dari protein. Nanti kita sampaikan dengan gerakannya. Ya. Nah, cara masak yang benar memang menggunakan ketika menggunakan minyak yang baik. Ya. Kalau itu nak masak tenggalan ya Pak Joko. Tapi pun daging pojokan mereka pun dimasakin. Mereka pun dimasakin. Oke. Jadi apa-apa seperti itu, ya. Ya boleh lah. Nah, prinsip kita cara menggoreng itu menggunakan minyak yang baru. Dan ketika panjenengan menggoreng, jadi ada minyak terserap di dalam makanan. Porsi menggoreng satu tempe itu 1 sendok minyak, sendok makan. Habis gosong nggak bicaranya itu. Kalau kita kan nggak mungkin goreng sisi cok. Nah, gorengan juga gue masa egois dengan diri kan bapak yang digorengke, putunya yang digorengke, kilo-kilo ya sekilo tempe, gitu. Tempe. Nanti itu minyaknya usah ini. Ya, dan bagaimana meniriskan setelah digoreng, jangan langsung dimasukkan di dalam wadah. Ya nanti atusan tetap di situ, ini template di makanan. Ya. Ini penting cara meniriskan, ya. Pakai apa tisu itu? Jadi saya memang tidak merekomendasikan tisu, karena tisu itu mensewu ya, ya. Kita nggak tahu ada bakteri yang ada di situ kan. Tahu-tahu bermakan tempe diare. Pemakan tempe busuk diare. Padahal tempe itu makanan istimewa. Jadi, kalau panjenengan ini masuk dalam ketan protein loh gitu.
Kalau panjenengan saya tidak mendoakan, kalau ada yang diare, jangan segera cepat-cepat minum obat new diatab atau obat diare yang lain. Panjenengan darat yang DP. Caranya bagaimana yang efektif? Panjenengan ngambil nasi yang masih panas, tempenya dirajang di situ, terus diulet-ulet mentah, ya, diulet-ulet di situ, atau dibikin bubur tempe, wah jam apa? Bubur pakai tempe lobor. Satu untuk diare, dua yang namanya tempe ini bermanfaat untuk mengendali asam lambung. Ya. Caranya saya mengajukan tempe mentah, bukan direbus. Tapi katanya tempe itu sekarang kedelainya nggak ada yang murni, nggak ada yang produksi, ya. Itu katanya kok lebih berbahaya. Ada yang mengatakan. Jadi begini, nah tempe itu kan sebenarnya orang Indonesia. Ya. Nah, yang di Yogyakarta yang sudah punya produk label halal itu Moklan. Saya selalu pakai Moklan setiap pagi. Di Moklan, tempenya produknya Pak Moklan. Oh, Moklan. Tempe aku rapi promosi loh, karena baru menemukan itu. Karena apa? Saya tahu dia halal. Saya dulu adalah tim pengadaan dan pengiriman bahan makanan di rumah sakit selama 6 tahun. Saya harus survei semua bahan makanan yang harus akan kita beli. Kita pastikan dia ada apa halalnya, sertifikat halalnya. Kemudian kita pastikan dia hak sisinya bagus. Nah, salah satunya yang kita sudah dulu punya bukan dulu ya. Nah, caranya tidak perlu direbus ya. Mentah nggak apa-apa. Seukuran 25 gram tempe ya, terus ditambah 1 kurma. Ini untuk asam lambung atau mah. Silakan dicoba. Gampang terus gede dulu, ampun. Yang terapi itu tidak boleh banyak, harus sedikit-sedikit. Kalau dia tempenya dimasukkan dalam bubur tempe atau bubur nasi, ya, jadi namanya bubur tempe, ya. Nah, kemudian ini tempe, sekarang pindah ke yang satu aja kok. Mungkin itu harus lari, energinya gede banget deh. 7 kurma itu sudah 100 kilokalori loh Bu. Iya, 7 kurma yang itu nilai kalorinya sudah 100 kalori lebih. Kalau hanya kalau jaringan daging itu sedekah ya oke yang nanti pakai kalori yang lain. Karena enggak, kalau Kanjeng Nabi untuk perang Bu, dah 7 itu borosok. Sebelum makan, bisa 3 kali atau 2 kali. Yang paling bagus tiap pagi itu efektif. Ini tidak pagi. Jangan ngalamin sembelit tidak? Sembelit ya. Terus kemudian solusinya saat ini pakai apa? Apa? Jadi memang sembelit menggunakan serat ya serat ya. Tapi sebetulnya ada dari murah meriah itu bahan makanan, tapi produk Yakult. Jadi Yakult itu kan prebiotik ya. Jadi dia bagus buat pencernaan kita. Kalau panjenengan ngalamin sembelit, bangun tidur setelah minum air hangat. Kalau pagi minum air hangat, maksudnya minum es. Ya, minum air hangat. Jangan berhenti dulu ya. Kalau habis minum dan makan itu tolong jangan beraktivitas yang lain atau makan yang lain. Ya, biar dulu setelah
beberapa menit baru diminumin dengan Yakult. Biasanya 30 menit kemudian kerasa berbucat. Ingat, jangan pernah nyampet berbucat apapun kecuali buat duit. Buat duit sama bener. Tapi yang berbucat apapun jangan pernah dianggap. Karena apa? Kalau kencing nanti pemberatan di fungsi ginjal, ureter dan apa? Kandung ini kan pemberatan dampak di sana. Kemudian kalau berbucat besar, BAB itu gini, tak ceritanya ini. Ini makanan, kemudian dimakan masuk perut, kemudian dicerna di sini diserap masuk, kemudian masuk ke rektum, masuk ke rektum, jalur pembuangan. Nah di sini kan krosone panjenengan aku betul terus nganti kisih aku. Ini tuh juga dikeki menjadi diapa? Karena apa? Kalau ditahan ini akan terjadi penyerapan kembali. Baik ini ada untungnya juga penyerapannya karena sisa protein ini akan diserap di sini. Tapi yang berbahaya adalah penyerapan air yang ada di feses yang ada di sini. Nah, kalau terjadi penyerapan di situ, penyerapan air, feses akan semakin keras. Padahal panjenengan itu tidak boleh ngeden. Dokteran mungkin lansia itu kalau berbucal sama dia, lungguh meturah lungguh, ojo ngeden. Suwe apa? Sama tuh. Karena begini, panjenengan kalau ingin tahu elastisitas saraf dalam tubuh kita itu tergantung dengan selera stres kita. Kalau kita stres, ingin ngetoke, tambah stres mecen, tidak mau keluar. Mungkin ampun susu pokoknya. Ya, dia protein akan diserap kembali masuk ke sel bagus. Tapi cairannya juga masuk diserap tambah keras. Makanya yang bagus itu sekarang setiap pagi rakit asidin dan topi. Rakit asidin. Kayak ngomong. Jadi kalau orang berbicara itu tiap pagi. Ya. Nah nanti kalau ada orang dengan berbeleng atau sembelit silakan menunjuk Yakult. Ya. Tapi basicnya adalah kalau panjenengan nanti itu nanti materi selanjutnya adalah serat cukup, minuman cukup, itu insya Allah tidak terjadi seperti itu. Ya karena kita hanya salah makanan sekali kadang kita tuh kumpul-kumpul, ayo makan, wah kita piknik nasi dus-dusan, makan turunnya kabar. Gitu, memang saya pernah udah ngelawan di sini ya. Bukan aturan, ya. Tapi kita kasih solusi. Jadi, ketika panjenengan memilih bahan makanan itu sebenarnya tidak sulit, ya. Bahkan panjenengan bisa memilih kesukaan panjenengan apa. Tapi kembali ke yang segar, ya. Kembali ke yang segar, ya. Kalau suka ikan jadi jangan bawal. Kenapa bawal? Tidak boleh, bukan bawal. Disarankan tidak dihindari saja. Bahwa itu dari sekangelan sak daging-dagingnya loh ini gimana Bapak? Ya benar begini itu. Karena kemarin saya habisnya beli bahwa 1,5 kilo kode banget berarti 1 bulannya 1 pulau nih kode 1,5 kilo. Wah saya metani ya Allah kita daging banget kan. Tapi sing tanya lama kue enak tenan bahwa itu seperti ini lah. Tapi harus teladan, ya. Tapi di dalam apa itu selain dagingnya ada seperti PP, dulunya PP.
Makanya di aman yo tempe, gulame itu albuminnya bagus, silakan. Tinggal berlarang, sing murah kae. Kita tuh pensiunan, jadi tidak usah sing mahal-mahal. Murah kae. Murah manfaat monggo. Tadi belakang tadi gimana kan? Katanya mungkin digoreng karo minyak jelantang gigi. Jadi semua hewan ini mengandung kolesterol. Ya, ada yang rantai panjang dan rantai pendek. Ya, ada yang sehat, ada yang tidak sehat. Ketika dia tidak sehat kemudian dikelola dengan masakan yang salah, dia akan jadi sehat. Oke. Ini kira-kira pernah cek kolesterol. Pinter. Ada yang di atas 200. Ada. Kalau totalnya sih oke lah. Yang penting LDL-nya. Di LDL-nya di bawah 200, di bawah 100, insya Allah aman. Saya kemarin dicek kolesterol totalnya 172. Yang biasanya alhamdulillah masih aman 90, masih aman. Oke, gitu. Bahkan salah satu mengurusnya hal tempe bahaya. Jadi gini loh, protein itu bagus, tapi kalau berlebihan juga berbahaya. Ya, bagus tuh, tidak apa-apa. Memang lemaknya tinggi tapi aman, tidak apa-apa. Makan itu kan gak banyak, tidak apa-apa. Ya, neng saya dulu panjang efek pengelolaan makanan sehingga bahan makan sehingga menjadi makanan itu penting sekali. Yang perhatikan, mirip dia kenal, tapi harus pengiritan. Nah, ini artinya begini, emang kadang wah digoreng di sana, memang pernah dulu kalau menggoreng sekali masih bisa dipakai untuk selanjutnya, gitu. Goreng 2 kali masih bisa dipakai goreng ketiga dan setelah itu dibuang. Kan itu dulu pernah. Kalau saya sekarang dimajukan pakai yang asli, ya aman. Jadi nanti tak kasih tahu bagaimana cara menggerakkan otot makan ketika biar tidak terjadi sumatan. Walaupun masih berwarna bening, karena yang namanya lemak itu kalau sudah dipanaskan dia akan jenuh. Nah, pengen bening itu gampang. Godok ini digorengkan minyak, tinggal godok. Kulit brambang atau kulit gedang, kok bening meneh. Tapi kan hanya bening, ya. Jenuhnya tidak berubah, tetap tambah jenuh karena pernah dipanaskan kali-kali. Nah, ini masih terkait dengan protein, pengelolaan makanan seberapa dan efek bagaimana ini ketika berlebih yang dibanding. Kalau mengacu kebutuhan, gini, sebetulnya ini perhitungan normal dulu ya, perhitungan normal. Tidak nanti kalau dia diet khusus ya. Kalau kebutuhan normal, makan tetap ada nasi. Ya, kalau ibu kita hanya 100 gram saja atau 5 sendok makan untuk lansia, gitu. Rata-rata segitulah untuk nasi ya. Kemudian nanti 150 gram lauk hewani, 25 gram tempe atau 50 gram tahu. Tambahkan sayur. Dan saya lebih menganjurkan menata cara makan. Jangan makan nasi langsung dicampur dengan sayur. Jadi, yang dimakan sayurnya duluan. Berarti namanya mau. Jadi sayurnya tanpa itu dimakan duluan, tujuannya apa? Ini ada tujuannya.
Oh enak loh Pak Joko. Nah, jadi ampasnya dimakan duluan biar masuk dalam perut. Ya. Terus dengan sebentar jangan langsung makan. Mungkin beberapa menit minum sebentar baru makan. Sekarang menata spekulasi karena apa? Perut kita, cerna kita itu harus mendapat bantuan. Ya, kita itu sudah gini. Ketika umur seseorang itu masih di bawah 40 tahun, ini masih proses anabolisme dan katabolisnya masih lebih besar anabolisme. Tapi kalau sudah di atas 40 tahun, proses anabolisme dan katabolisme lebih besar daripada katabolisme. Artinya apa di sini? Ketika usia di atas 40 tahun sudah lebih banyak pengurusan sel dibanding pertumbuhan. Makanya kita harus mengoptimalkan pencernaan kita. Artinya bagaimana? Ya, kita memberikan efek ringan, dampak ringan, pencernaan tidak memberatkan fungsi pencernaan. Caranya bagaimana? Cara makan tadi, makan seratnya. Ya, seratnya dulu, buahnya atau sayurnya duluan. Buahnya. Boleh buah, boleh sayur. Ya, habis itu istirahat sejenak, baru makan nasi dan lauk. Tujuannya apa? Membantu pencernaan biar lebih mudah mencerna makanan yang masuk. Kalau makanan yang masuk ini nanti tercerna dengan baik, maka dari absorpsi nutrisi masuk dalam sel tubuh kita semakin baik, menghindari terjadinya pembesaran katabolisme sel. Jadi tidak SKS Pak. Ya di sini ini belum lihat ini. Gitu ya, besok lagi ya. Pokoknya tak mungkin lah jenengan salah.